warga Nobar, kayak apa kabarnya? Bubuhan paamangan paacilan paninian lawan paadingan hari ini. Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini sangat excited sekali sama film action horor terbaru tahun 2025 yang satu ini. Menghadirkan gebrakan baru dari paman kita semua, siapa lagi kalau bukan Mamang Donli yang dalam kiprah pergelutannya dia udah pernah membasmi gangster, meringkus mafia, bahkan melawan dewa. Tapi kali ini dia akan berperan sebagai pengusir iblis, tetap gahar dan brutal pastinya, karena siapapun musuh yang dihadapinya cuman satu, tinjuan maut solusinya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar, dan inilah Holy Night Demon Hunters. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang dokter bernama Jung Won. Di sini dia terlihat sedih karena adiknya yang bernama Eun So mengalami depresi dan penyakit saraf sejak ortunya meninggal. Namun entah kenapa Jung Won merasa ada yang aneh dari adiknya, hingga suatu hari dia melakukan pemeriksaan otak Eun So dan tanpa disangka di Korea sendiri, fenomena seperti yang dialami Eun So memang sedang marak terjadi. Ada banyak orang yang tiba-tiba menjadi agresif dan melakukan kekerasan brutal, bahkan sebagian dari mereka sampai membunuh orang. Polisi menduga kalau orang-orang ini terkena kesurupan massal. Alhasil, mereka pun meminta bantuan dari seorang pastor bernama Bapak Marco. Sayangnya, Marco juga tidak bisa membantu banyak, dan dia juga mengatakan bahwa hanya orang terpilihlah yang bisa menghentikan semua ini. Kemudian kita diperkenalkan dengan sosok yang kita tunggu-tunggu. Siapa lagi kalau bukan paman saya, paman kita semua, Mamang Donli, yang memerankan tokoh bernama Kang Bao. Di sini Kang Bao punya usaha pemanggilan dan pengusiran setan bersama kedua temannya. Yang cantik ini namanya Sharon dan mas-mas ini namanya Kim Gun. Dan bisa dibilang mereka ini detektif astralnya Korea. Hari itu mereka kedatangan Kapten Choi, seorang polisi sekaligus agen mereka. Dan seperti biasa, Kapten Choi membawa seorang klien. Kali ini kliennya minta Kang Bao untuk menyelamatkan anaknya yang diculik. 믿으셔도 됩니다. 이상해 보일 수는 있는데. 너무 걱정하지 마세요. 저희가 최선을 다하겠습니다. Awalnya dia menolak karena jasa yang dia tawarkan adalah pengusiran setan. Hingga akhirnya Kapten Choi menjelaskan kalau anaknya si klien itu diculik oleh gangster brutal. Tidak cuman brutal, mereka juga dicurigai sebagai sekte sesat yang setiap harinya mereka akan menculik orang untuk ditumbalkan atau dijadikan anggota mereka. Mendengar itu, Kang Bao CS pun akhirnya mau menerima tugas tersebut. Dan setelah memberi komisi ke Kapten Choi, mereka pun tancap gas. Sesampainya di sana, Kang Bao CS nggak habis pikir karena ada banyak kemaksiatan di tempat itu. Mulai dari yang minum-minum sampai yang ngisep-ngisep uhui. Kemudian mereka melihat ada 3 penjaga yang mengawasi setiap sudut markas. Akhirnya Kang Bao pun membagi tugas, di mana Kim Gun bertugas untuk merekam gasan diupload ke YouTube, IG, TikTok, X, dan tidak lupa FB Pro. Sedangkan Sharon yang merupakan cewek IndiHome akan bertugas melawan Syaiton. Sementara itu Kang Bao tentu saja dan sudah pasti bertugas sebagai tukang pukul. Dan tanpa banyak opening lagi, Kang Bao pun langsung memberi salam olahraga ke para penjaga. Usai menghajar para penjaga, Kang Bao CS masuk ke sebuah ruangan ritual. Di sana ada orang-orang berjubah yang baru saja memanggil iblis yang sekarang ada di tubuh anaknya si klien. Melihat kedatangan Kang Bao CS, para anggota sekte pun langsung menyerbunya. Di saat Kang Bao lagi ngebogem para jamet, Kim Gun menemukan sebuah tato aneh di leher mereka. Dan di waktu yang bersamaan, Sharon, si anak IndiHome, mulai baca mantra untuk menyelamatkan korban.
Dan berkat kerjasama epik mereka, misi ini pun berhasil diselesaikan dengan baik. Lalu setelah itu, Kang Bao membakar tempat ritual tersebut. Sepulangnya dari sana, Kim Gun menunjukkan tato sekte yang sempat tertangkap kameranya. Dia lantas mengatakan kalau sekte ini kemungkinan punya jaringan besar. Mendengar itu, Kang Bao pun menyuruhnya untuk menyelidiki lebih lanjut. Di tempat lain, Jung Won terus mengawasi perkembangan Eun So yang sekarang dia dirawat di sebuah bangsal isolasi karena terlalu brutal. Melihat adiknya yang tidak sembuh-sembuh, Jung Won pun menangis dan merasa bersalah karena sebagai dokter, dia merasa tidak mampu menyembuhkan adiknya sendiri. Dan saat ini, dia cuma bisa berusaha dan berdoa sebanyak mungkin. Di saat seperti ini, Jung Won pun selalu mengingat kebersamaannya dengan sang adik. Tapi tidak lama kemudian, sebuah fenomena aneh terjadi di mana Eun So tiba-tiba menghilang dari ruangannya. Sontak, hal itu pun membuat Jung Won sangat khawatir sekaligus takut. Meski ada rasa takut, Jung Won tetap mengecek ruangan itu karena sebagai seorang dokter, tentu dia tidak percaya sama hal-hal mistis di luar logika. Saat mengecek ruangan, tubuh Jung Won mendadak jadi merikinding. Lalu di saat yang sama, sosok Eun So muncul di belakangnya. Gara-gara insiden yang tidak masuk akal itu, Jung Won akhirnya membuka diri sama hal-hal mistis. Bahkan, dia juga minta bantuan Pastor Marco untuk menyembuhkan sang adik. Di mana, selain menjadi pemuka agama, Pastor Marco juga merupakan seorang dokter. Tapi sayangnya, dia tidak bisa membantu Jung Won karena dari pengamatannya ada kekuatan iblis besar di dalam tubuh Eun So. Oleh karena itu, Pastor Marco menyarankan Jung Won untuk menemui kenalannya yang tidak lain adalah Kang Bao. Setelah mencari tahu tentang Kang Bao, Jung Won pun memutuskan untuk mendatangi tempatnya. Di sana, dia udah siap bayar mahal demi kesembuhan sang adik. Tapi karena dia bukan klien bawaan Kapten Choi, Kang Bao pun tidak mau menerimanya. Apalagi Jung Won sempat menyebut nama Pastor Marco yang entah kenapa membuat Kang Bao sangat marah. 차라리 빨리 병원을 가세요. 제가 신경정신과 의사입니다. Meski begitu, Jung Won tidak mau menyerah. Dia lalu menyerahkan sebuah flash disk kepada Sharon yang di dalamnya ada video-video janggal Eun So karena siapa tahu Kang Bao akan berubah pikiran. Di sini kita tidak tahu ada masalah apa dia dengan si pastor. Hingga keesokan harinya Pastor Marco mengunjungi Kang Bao. Dan ketika melihat pastor itu, Kang Bao benar-benar tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Namun Pastor Marco membujuk agar Kang Bao mau membantu Jung Won. Karena dokter itu udah berusaha mati-matian tapi tetap tidak bisa menyembuhkan adiknya. Akan tetapi meskipun sudah dibujuk berkali-kali, Kang Bao tetap menolak permintaannya. 도와주면 안 되겠나? Setelah pertemuan itu, Kang Bao pun kembali teringat dengan masa lalunya, di mana dia dan Pastor Marco dibesarkan di panti asuhan yang sama. Dan saat itu, Kang Bao sudah menganggap Pastor Marco seperti kakak kandungnya sendiri. Selain bersama bapak Pastor Marco, dia juga dekat dengan anak yatim lain yang bernama Joseph, di mana Joseph adalah anak IndiHome yang bisa memanggil jin dan iblis. Dan walaupun sering dibully karena dianggap aneh, Joseph tetap merasa aman karena ada Kang Bao yang selalu membelanya. Ketika sudah dewasa, mereka keluar dari panti dan hidup masing-masing. Hingga 15 tahun kemudian, Kang Bao dan Joseph kembali ke panti untuk bernostalgia. Tapi saat itu, entah kenapa Joseph sengaja mengeluarkan iblis Lucifer. Dan sialnya, iblis itu merasuki tubuh Kang Bao. Hingga akhirnya, Kang Bao pun membrutal dan membantai semua orang di panti. 모두 죽게 하고 사라져버렸나? 15년 전 그날 Joseph kemudian mengeluarkan Lucifer dari tubuh Kang Bao, dan setelah insiden tersebut Joseph menghilang tanpa jejak. Sementara itu Pastor Marco tidak pernah kembali ke panti lagi, seakan dia tidak peduli dengan nasib Kang Bao. Sedangkan Kang Bao sendiri harus hidup dengan rasa bersalah. Nggak cuman itu, ternyata sisa kekuatan Lucifer mengendap di tubuhnya dan membuatnya jadi sangat kuat. Jadi, alasannya membuka jasa pengusiran setan adalah karena mamang kita satu ini ingin sekali membersihkan dosanya. 그래도 난 요셉이 그런 애란 걸 그걸
알게 됐고. Di sisi lain, Kim Gun kelihatan cemas dengan bos mereka karena setiap kali ketemu Pastor Marco, Kang Bao berubah menjadi sosok pemurung dan pemarah. Namun, Sharon jadi teringat kejadian 5 tahun lalu saat nyawanya dan nyawa Kim Gun diselamatkan oleh Kang Bao. Di sini, Sharon pun meminta Kim Gun berhenti mencemaskan bosnya karena serapuh apapun dia tetaplah Kang Bao yang punya kekuatan di luar Nurul. Usai mengingat masa lalunya, hati nurani Kang Bao pun terketuk dan pada akhirnya dia mau ngambil kasus Jung Won. Kemudian dia ngajak Sharon dan Kim Gun untuk nonton rekaman yang diberikan Jung Won. Di video itu mereka melihat kejanggalan demi kejanggalan yang tentunya nggak bisa dijelasin pakai akal manusia. Terkadang Eun Soo bersikap sangat ramah tapi sedetik kemudian tiba-tiba marah tanpa alasan. Selain itu dia juga sering menghilang di malam hari. 플레어, 전체 조명. 은서야, 너 거기서 뭐해? 은서야, 괜찮아? Melihat itu, Sharon pun berkesimpulan bahwa Eun Soo dirasuki oleh iblis yang sangat kuat. Di video tersebut, Kim Gun juga menemukan fakta bahwa rumah baru Jung Won pernah dikunjungi beberapa orang, di mana orang-orang itu punya tato yang sama dengan anggota sekte sesat. Jadi kemungkinan besar mereka emang diam-diam masukin iblis ke tubuh Eun Soo. Sementara itu, Kang Bao justru curiga kalau dalang dari semua ini adalah Joseph. Tanpa pikir panjang, Kang Bao CS pun langsung mengunjungi rumah sakit. Di sana, Jung Won menjelaskan kondisi sang adik yang intinya Eun Soo kadang bisa tidur seharian kayak pengangguran, tapi di lain waktu dia bisa sangat agresif kayak orang rebutan sembako. Usai mendengar penjelasan itu, Sharon pun mulai baca jampi-jampi di dekat telinga Eun Soo. Awalnya Eun Soo merespons layaknya manusia normal, tapi dalam sekejap iblis dalam tubuhnya langsung mengambil alih dan kekacauan pun terjadi. 너 누구니? 너 누구야? 대답해. Mahaya ituranni Iblis itu lantas membawa tubuh Eun Soo kabur. Bahkan dia juga memanggil bala tentaranya untuk merasuki puluhan pasien rumah sakit. Alhasil, Kang Bao CS pun mau tidak mau harus menghantam orang-orang sakit itu. Di sisi lain, Jung Won akhirnya berhasil mengejar Eun Soo ke jalan raya dan seketika Eun Soo pingsan begitu saja. Melihat kekuatan iblis yang sangat berbahaya, Kang Bao pun menyarankan Eun Soo dibawa pulang saja. Karena kalau dibiarin tinggal di rumah sakit, maka pasien lain bisa jadi korban selanjutnya. Sesampainya di rumah Jung Won, Sharon telah menyiapkan ritual pengusiran iblis. Di sini, Sharon memperingatkan Jung Won bahwa proses pengusiran iblis ini sangatlah berbahaya. Apalagi iblis yang ada di tubuh Eun Soo adalah iblis yang bisa mengundang iblis lain. Setelah semuanya siap, Sharon pun memulai ritualnya. Lalu saat itu juga si iblis mulai menebar tipu dayanya. Di sini, dia pura-pura jadi Eun Soo yang asli agar Jung Won luluh dan mau menghentikan semua ini. 이제부터 악마가 우리를 속일 거예요.
Beruntung Jungwon enggak mudah ketipu. Di sisi lain Sharon terlihat kebingungan karena kekuatan IndiHome-nya sama sekali tidak mempan. Dia pun sangat yakin kalau iblis satu ini adalah iblis yang tingkatannya tinggi. Lalu tidak lama setelah itu Kang Bao mendengar suara aneh dari luar. Dan tak disangka-sangka ternyata iblis tersebut membawa pasukan yang tidak lain dan tidak bukan mereka adalah anggota sekte sesat. Alhasil tanpa nunggu IKN jadi, Kang Bao pun langsung mengeluarkan tinjunya. 이런 데 숨어 있어. 씨. Namun seperti biasa, Kang Bao sebagai Don Lee mampu melibas mereka dengan mudah. Lalu setelahnya, dia kembali masuk untuk melanjutkan ritual. Di sana, Jungwon terlihat sangat sedih dan mulai putus asa dengan keadaan Yunso. Meski begitu, Sharon akan tetap melanjutkan ritualnya. Tapi saat akan dimulai, Jungwon yang pikirannya kosong tiba-tiba kerasukan. Namun untung saja, Sharon mampu mengusir iblis itu sebelum kebablasan. Setelah berhasil menyembuhkan Jungwon, Kang Bao CS mulai berpikir keras dan mereka semua menduga pasti ada sesuatu yang janggal di rumah itu. Alhasil Sharon pun mengeluarkan ilmu IndiHome-nya yang paling kuat, yang mana dia akan menerawang energi negatif di rumah tersebut. Dan tak lama setelah itu, Sharon menemukan sebuah dinding rahasia yang mana di dalamnya ada tulisan-tulisan raja kuno. Lalu dengan sekuat tenaga, Kang Bao pun menghancurkan dinding tersebut. Dan seketika iblis di tubuh Yunso kembali bereaksi. 정신이 좀 들어요? 잠깐만. Tapi bukannya melemah, iblis itu malah semakin kuat. Bahkan dia mampu memanipulasi pikiran orang yang ada di sekitar. Celakanya, yang menjadi sasaran sang iblis adalah Kang Bao, di mana dia terpengaruh oleh bisikan traumanya sendiri sampai-sampai dia lepas kendali dan hampir saja menghabisi Sharon. Beruntung dia sadar di waktu yang tepat, dan walaupun lehernya masih sakit, Sharon pun buru-buru melanjutkan ritualnya. Tapi saking kuatnya iblis itu bahkan bisa mengubah cuaca jadi musim dingin dan membuat Kang Bao CS sangat terkejut. Kemudian Jungwon yang khawatir pada adiknya tidak sengaja merusak segel garam pelindung. Sontak saja sang iblis pun terlepas dari ikatannya. Kang Bao CS pun segera berpencar untuk mencari keberadaan Eunso. Tapi saat mereka terpisah, ancaman sang iblis justru semakin menjadi-jadi. Melihat kekuatan iblis yang nggak melemah sama sekali, Sharon dan Kang Bao menduga bahwa masih ada sesuatu yang tersimpan di rumah ini. Jungwon pun teringat perkataan anggota kultus yang pernah datang ke rumahnya. Para jamet itu bilang kalau mereka menyimpan sesuatu di dalam gudang, yang kemudian Kang Bao pun pergi mengeceknya seorang diri. Meski masih terngiang oleh traumanya, Kang Bao tetap bertahan. Dan betapa terkejutnya dia, ternyata di basement gudang itu ada para anggota sekte yang lagi menyembah iblis. Di sini mereka sama sekali nggak kaget dengan kedatangan Kang Bao. Bahkan mereka menyebutnya sebagai orang terpilih, karena dulu dia dipilih Joseph untuk menyimpan energi Lucifer. Mendengar hal tersebut, Kang Bao pun langsung mengucapkan salam olahraga dan menghajar mereka semua.
Walaupun sempat terdesak karena dikeroyok, tapi Kang Bao mampu bangkit lagi. Dan karena udah males basa-basi, Kang Bao pun mengeluarkan kekuatan Lucifer yang ada di dalam tubuhnya. Alhasil, dia pun menjadi 1000 kali lipat lebih gahar. Setelah membantai para anggota sekte, Kang Bao kembali ke tempat ritual. Di sana, Sharon dan Jungwon sudah pingsan akibat serangan iblis. Sementara itu, Eun-soo berdiri di hadapan mereka. Lalu nggak berselang lama, Sharon bangkit karena mendengar sang iblis membacot. Di mana iblis ini bertekad untuk menjadi rajanya manusia, bukan raja Jawa. Mendengar itu, Sharon pun tidak bisa tinggal diam. Lalu dengan ilmu yang lebih gokil dari Om Hao dan Ki Joko Bodo, dia pun mampu mengeluarkan si iblis. Yang mana iblis itu bernama Molok. Namun ketika separuh hawa jahat terlepas dari tubuh Hyun-soo, tiba-tiba tak disangka-sangka iblis Molok ternyata membuka portal neraka sekaligus memanggil Raja Neraka. Sebisa mungkin mereka pun mempertahankan tubuh Hyun-soo yang hendak diseret ke dalamnya. Meskipun terlempar berkali-kali, Kang Bao CS akhirnya berhasil menyelamatkan Hyun-soo. Lalu untuk menutup portal itu, Kang Bao pun menghantamnya dengan sebuah tinju iblis. Dan alhamdulillah, Hyun-soo akhirnya kembali sadar. Kali ini dia benar-benar sudah lepas dari jeratan sang iblis. Di penghujung film, Kang Bao dan kedua anak buahnya itu mendatangi markas pusat milik sekte sesat, di mana mereka akan terus membasmi mereka sekaligus mencari sosok Joseph. Dan tanpa mengucap assalamualaikum, Kang Bao pun melakukan bantai-bantai. Dan film pun berakhir dengan sangat menggantung. Semoga aja sutradaranya mau bikin sequel, karena masih ada yang belum jelas, kayak sosok Joseph yang belum dikenalkan secara mendalam. Begitu juga dengan Bapak Pastor Marco ya, yang kelihatannya itu menyimpan banyak misteri. Tapi yang jelas film ini lebih menonjolkan ritual exorcism yang dikemas dengan tampolan maut Mamang Donli. Nah, dari film ini kita belajar bahwa setan yang paling buruk terkadang ada di dalam diri kita. Jadi banyak-banyaklah istighfar supaya tidak mudah tergoda. Kalau kamu suka penampilan Mamang Donli di sini, ya saya sangat suka sih. Gimana dengan kalian, para keponakan Mamang Donli yang lain? Jangan lupa share video ini ke AA Burjo terdekat. Oke, segitu dulu dari saya, Mamang Tobi, sang pengangguran profesional. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Nah, kalau begitu, burung kuntul pamit undur diri.